Menurut intelijen Ukraina, Rusia telah memulai produksi lokal drone kamikaze Shahed 238 Iran yang berganti nama menjadi Geran 3. Ukraina menyatakan bahwa drone ini dilengkapi dengan mesin turbofan twin spool yang memberi mereka jangkauan hingga 2.500 km dan kecepatan tertinggi 600 km per jam. Jelas, ini membuktikan Geran 3 Rusia yang dipasangi turbofan kecepatannya lebih kencang daripada Supra Racing kalian 40 km per jam sudah getar tebeng-tebengnya. Hal ini membuat drone ini sangat sulit dicegat oleh tim pertahanan udara Ukraina yang mengandalkan senapan mesin dan meriam otomatis. Penggunaan pertama Shahed 238 yang tercatat kemungkinan merupakan uji coba peluncuran terjadi pada Januari 2024, tetapi tidak ada serangan lebih lanjut yang dilaporkan sejak saat itu. Dokumen yang bocor dari pusat industri Kek Alabuga, Rusia, mengungkapkan rencana produksi domestik berbagai varian Shahed 238. Drone kamikaze Shahed 238 mewakili evolusi yang signifikan dalam teknologi kendaraan udara tak berawak Iran, terutama terkenal karena integrasi mesin jet dengan sistem baling-baling tradisional. Diluncurkan pada November 2023 oleh Korps Garda Revolusi Islam selama pameran kedirgantaraan, drone ini telah memicu minat yang cukup besar karena potensi aplikasi militer dan implikasinya terhadap dinamika keamanan internasional. Shahed 238 pada dasarnya adalah varian lanjutan dari Shahed 136 yang telah digunakan secara luas dalam konflik, terutama oleh pasukan Rusia di Ukraina. Yang membedakan Shahed 238 adalah sistem propulsi turbojet yang secara signifikan meningkatkan kecepatan dan kemampuan manuver dibandingkan dengan pendahulunya yang bermesin piston. Desain drone ini ramping mempertahankan bentuk sayap delta, tetapi diadaptasi oleh kebutuhan aliran udara yang meningkat dari propulsi jet. Drone ini ditenagai oleh mesin mikro turbojet Tolu 10 atau Tolu 13 yang memungkinkannya mencapai kecepatan hingga 500 km per jam, meskipun ada klaim dari sumber-sumber Rusia yang menyatakan bahwa drone ini dapat mencapai kecepatan hingga 800 km per jam selama menukik. Peningkatan kecepatan yang substansial dari Shahed 136 yang memiliki kecepatan sekitar 180 km per jam menimbulkan tantangan baru bagi sistem pertahanan udara. Namun, kecepatan ini harus dibayar dengan berkurangnya jangkauan dan meningkatnya tanda panas, sehingga berpotensi lebih rentan terhadap rudal berpemandu inframerah. Penggunaan komponen barat oleh Shahed 238, meskipun ada sanksi internasional, merupakan aspek penting dalam pembuatannya. Analisis terhadap pesawat tak berawak yang jatuh telah mengungkapkan bagian-bagian seperti mesin turbo, jet PBS TJ150 buatan Ceko, chip elektronik dari Intel dan Texas Instruments, dan komponen navigasi satelit dari Talisman Wireless. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penghindaran sanksi dan peran rantai pasokan global dalam teknologi militer. Dalam hal pengerahan, ada bukti yang belum dikonfirmasi dari awal 2024 yang menunjukkan bahwa Rusia menggunakan setidaknya satu Shahed 238 dalam serangan terhadap Ukraina. Namun, Angkatan Udara Ukraina sangat berhati-hati dalam mengonfirmasi insiden ini, yang mengindikasikan kemungkinannya adanya penilaian berkelanjutan terhadap kemampuan pesawat tak berawak dan pengembangan penanggulangan. Pengenalan Shahed 238 ke zona konflik aktif dapat mengubah pendekatan taktis, mengingat kecepatannya yang menantang serangan senjata anti pesawat konvensional dan sistem pemandu yang beragam yang dapat membebani mekanisme pertahanan tertentu.
Meskipun demikian, biaya produksinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan Shahed 136 dapat membatasi skala pembayarannya, yang mengarah pada pertimbangan strategis di mana kualitas mungkin diprioritaskan di atas kuantitas.